Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys. Di sini cuacanya itu lumayan dingin guys, walaupun ada matahari juga tapi di badan itu udah dingin, soalnya udah masuk musim dingin juga, jadi kan udah bulan 10 tuh guys. Walaupun ada matahari tapi anginnya itu kencang pisan, di badan itu terasa dingin. Oke guys, kita ikutin kegiatan aku hari ini dulu ya guys. Aku mau lipatin baju, terus ini sambil nunggu nenek juga lagi minum susu. Kita lipatin spray sama bajunya nenek dulu guys. Ini kegiatan aku hari-hari kalau jam segini. Nggak banyak sih lipatin baju juga, cuma ada 5 biji. Kebanyakan baju aku sendiri. Neneknya belum bangun dari pagi sampai sekarang, belum bangun, masih tidur terus. Jadi aku ikutan tidur tadi. Spray ini anginnya masuk ke dalam, soalnya ini jendelanya aku buka kencang pisan, pada bunyi di atas jendela itu. Kalau bangun tidur tuh masih belum kumpul arwahnya, tapi waktunya kerja tuh guys, masa harus tidur terus. Dari dulu aku kerja di Taiwan jaga nenek, terus aku kerja di Hong Kong di majikan pertama yang jaga nenek, terus sekarang yang jaga nenek. Tapi alhamdulillah gitu, jaga nenek itu pun neneknya nggak begitu cerewet gitu. Tapi waktu di Taiwan mah aku jaga neneknya tuh apa ya, sedikit kalau orang Indonesianya itu sedikit gila gitu, jadi sering ngamuk gitu waktu di Taiwan. Kalau ngamuk itu 2 tangan itu diikat semua sama petugas itu. Karena aku dulu waktu di Taiwan tuh kerjanya di rumah sakit itu, neneknya kan ditaruh di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu ngamuk kalau lagi kumat tuh, menakutkan gitu.
Terus aku di Taiwan bertahan 1 tahun setengah karena agent aku suka sama aku ngajak nikah, tapi diajak pulang ke Indonesia dia nggak mau, dia tetap pengen nikah di Taiwan, tapi saya menolak karena orang tua saya di Indonesia minta restu ke orang tua dulu gitu, tapi dia nggak mau gitu, tetap ngotot pengen di Taiwan nikahnya. Jadi aku memutuskan untuk pulang gitu, walaupun majikan aku mengizinkan nikah di sana, biaya semua dari majikan, tapi aku nggak mau guys kalau tanpa orang tua gitu. Akhirnya aku pulang, aku takut tuh guys, takut diapa-apain, memutuskan pulang. Aku bertahan cuma 1 tahun setengah di Taiwan gitu. Terus aku di rumah cuma bertahan 3 bulan. Terus aku pengen balik lagi ke Taiwan, ternyata sidik jariku masih ada guys. Akhirnya aku mencoba-coba kerja di Hong Kong, itu ya, daftar di Hong Kong, akhirnya keterima. Pertama aku kerja di Hong Kong itu cuma di penampungan, bertahan cuma 3 bulan 4 bulanan lah, aku langsung dapat majikan. Dulu itu aku nggak pakai agensi lagi guys, aku langsung calling visa gitu. Terus aku langsung terbang. Alhamdulillah dulu juga aku jaga nenek ya sama seperti ini, cuma berdua doang satu rumah. Orangnya juga udah pikun, hari-hari sama kegiatannya sama nenek yang ini waktu nenek masih sehat. Kalau pagi yamcha, terus main sama cula apalah sama teman-temannya gitu. Dulu pun aku di situ bertahan 6 tahun. Terus aku ambil kontrak lagi. Selepas aku tanda tangan kontrak baru, aku minta izin cuti. Majikan ngizinin aku cuma 2 minggu waktu dulu. Terus berhubung dulu itu aku cuti kan mau menikah tuh guys, tapi aku nggak bilang sama majikan aku kalau aku mau menikah. Akhirnya aku nggak balik lagi di majikan dulu. Terus kan waktu itu kan majikan aku teleponin aku terus, kenapa nggak balik gitu, tapi aku nggak tak angkat karena dulu aku mikirnya kan kalau aku udah menikah, punya keluarga, punya suami, aku pengen di rumah terus gitu. Entah penghasilan suami seberapa, aku tetap pengen di rumah gitu, menemani suami gitu. Tapi kan beda dengan kenyataannya gitu. Ternyata selepas aku menikah, aku kira pernikahan aku akan langgeng gitu, ternyata salah. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali lagi ke sini. Dulu aku kan pas menikah, mantan suami aku ternyata lebih memilih orang ketiga. Kalau zaman sekarang mah kata Gus Ikdam itu garangan wati ya guys gitu, katanya gitu. Dia memilih pihak ketiga, terus aku di KDRT. Akhirnya ya wis, aku memutuskan untuk kembali lagi ke luar negeri gitu. Nyampe di sini ya alhamdulillah. Pertama aku dapet majikan itu di situ, di Polam, wilayah Polam, tapi aku juga nyonya dia nggak bisa berjalan, masih ada suaminya gitu, tapi anaknya udah menikah, punya keluarga. Tapi di situ aku cuma bertahan 3 bulan karena dia jahat. Tiap hari itu aku nggak boleh pegang HP, terus kalau libur itu harus
atas itu harus ituin dulu, dilihatin dulu, kalau pulang dilihatin, kalau mau keluar ya dilihatin, tasnya itu diperiksain gitu loh guys. Terus tiap hari itu apa ya, aku tuh kalau nggak misalkan nggak datang bulan, aku tuh dikira aku hamil lah inilah, terus dia langsung laporan sama izin lah. Terus waktu itu terakhir dia itu marah-marah tuh guys, dia membantingin HP itu, aku baru beli HP iPhone, terus dia dibanting gitu sama dia. Akhirnya aku bilang sama dia, kamu boleh marahin aku tapi jangan mukul aku. Waktu itu dia mukul pakai payung lah apalah gitu sama gunting. Akhirnya dia nggak terima tuh guys, aku bilang gitu, suruh lapor polisi. Terus aku cari majikan lagi, aku cuma bertahan di situ 3 bulan. Dia nggak tahu kalau aku udah dapat majikan baru lagi. Terus aku keluar dari situ, alhamdulillah aku cari majikan itu dapat nenek yang sekarang. Alhamdulillahnya itu anaknya itu mau menerima gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi anaknya bilang, kamu kalau kerja di rumah aku, katanya nggak apa-apa, di rumah aku ada kamera. Aku nggak apa-apa, waktu itu aku nggak apa-apa. Neneknya pun dulu masih bisa jalan juga. Terus tiap malam minggu pun majikan sering kumpul-kumpul makan di sini sama neneknya, sama anaknya gitu, sama cucu-cucunya. Waktu nenek masih sehat itu di sini ramai guys, anaknya cucunya itu pada kumpul semua makan. Tapi selepas nenek seperti ini, lumpuh nggak bisa apa-apa, akhirnya ya wis, kadang pulang kadang enggak pulang, enggak nentu gitu anaknya itu, enggak seperti dulu gitu. Ya alhamdulillah gitu, sekarang apa ya guys, majikan itu mempercayakan aku. Jadi sekarang tuh dengan kejadian dulu di masa lalu aku sekarang mengenal laki-laki pun aku sedikit trauma, sedikit takut gitu, takut gagal lagi guys. Pengen sih untuk berumah tangga lagi gitu, pengen seperti orang lain hidup bahagia gitu, tapi aku masih sedikit takut gitu. Ada yang aku benar-benar dari dulu aku udah belajar setia, apa pikirannya aku di sini nggak benar macam-macam lah sama yang lain, padahal mah dianya sendiri yang gonta-ganti perempuan inilah. Tapi tetap aja aku yang disalahkan, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Sekarang aku menjalani kehidupan aku, sekarang aku fokus bekerja. Kalau masalah jodoh lillahi ta'ala ya guys, ntar juga waktunya pasti jumpa sendiri gitu. Oke guys, kita lanjut lagi lipatin bajunya. Ntar dulu ya guys. Kita lipatin baju. Aku kalau lipatin baju di sini di meja depan sambil ngeliatin nenek juga gitu, supaya neneknya terpantau. Aku nggak ada setrika baju, tidak ada, soalnya cuma berdua doang, ngapain juga setrika baju, terkecuali sama anaknya gitu. Lanjutin dulu ya guys.
Itulah guys cerita aku dari dulu aku kerja di luar negeri. Enggak semudah yang dibayangkan gitu, tapi alhamdulillah sekarang aku udah enak gitu, nggak seperti dulu yang ya katanya kan kata pepatah kayak gitu toh, kegagalan itu awal dari kesuksesan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya aku lebih sukses lagi guys. Doakan aku ya guys, walaupun di kampung-kampung semua orang ngomongin aku di sini macam-macam, tapi nggak apa-apa, yang di atas itu lebih tahu gitu. Aku pasrah sekarang sama Allah gitu guys. Orang mau ngomong apa, masa bodoh. Yang penting aku di sini nggak macem-macem. Niat aku di sini bekerja untuk masa depan aku, keluarga. Selebihnya terserah. Kalau ada orang mau bilang apapun, aku masa bodoh. Mau dikatain aku di sini nggak bener lah, punya pacar lah, apalah, karena nggak pulang-pulang, terserah guys. Aku mau udah terbiasa gitu. Ditambah lagi orang tuaku lebih percaya sama omongan orang lain dibanding aku sendiri sebagai anaknya. Nggak jadi masalah guys, yang lebih tahu kan yang di atas juga. Sekarang pasrah guys, hidup aku seperti ini. Mungkin aku berbuat baik pun aku salah, apalagi aku salah ya toh guys. Jadi aku serba salah guys hidup itu, tapi tak jalani aja nggak apa-apa gitu. Selagi aku bisa berbuat baik, aku tak lanjutin guys. Itu terserah orang lain penilaiannya tentang aku bagaimana. Oke guys, ya dulu ya guys, cukup sampai di sini video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.